Kisah ini akan berfokus pada seorang penulis naskah yang kurang sukses bernama Sang Yu. Yang hampir setiap hari Sang Yu ini mengalami mimpi buruk yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Ini bahkan mengganggu pekerjaannya yang adalah seorang penulis naskah. Makanya dia sulit untuk menyelesaikan tulisannya hingga dia menjadi sangat miskin karena tidak memiliki pemasukan sama sekali. Mimpi buruk Sang Yu semakin parah akhir-akhir ini, sampai-sampai dia kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ini membuatnya semakin khawatir, mungkin dia mengidap sebuah penyakit yang aneh. Sang Yu pun akhirnya mencoba mencari bantuan ke berbagai ahli seperti dokter ataupun ke seminar-seminar. Dia bahkan mendengar kalau mimpi bisa menjadi jendela menuju alam bawah sadar. Dan dengan sisa uangnya, Sang Yu akhirnya membeli sebuah martabak tanpa telur dan kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang bernama San. Di sini Sang Yu tadinya mencoba untuk melarikan diri, tapi ternyata San berhasil menangkapnya. Ternyata San pernah menginvestasikan uangnya kepada naskah yang ditulis oleh Sang Yu, tetapi uang tersebut malah habis dipakai Sang Yu untuk berobat ke dokter. Oleh sebab itulah Sang Yu dimarahi habis-habisan dan bahkan dia juga terpaksa harus diusir akibat tidak mampu membayar kosan lagi. Sang Yu kini terpaksa melanjutkan menulis di sebuah kafe, tetapi bahkan ketika dia bekerja dalam keadaan mengantuk, dia masih dihantui mimpi buruk dan selalu ada makhluk yang mengejar-ngejar dirinya di dalam mimpinya itu. Lalu ketika dia bangun, tiba-tiba laptopnya malah hilang karena dicuri oleh seseorang. Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Sang Yu di hidupnya ini. Sang Yu merasa sangat putus asa dan kali ini rupanya dia bertekad untuk mengakhiri hidupnya sendiri dari atas gedung. Namun untungnya, tiba-tiba saja ada seorang penjual martabak yang melihatnya dan mencegah Sang Yu. Tukang martabak ini menceritakan kalau mimpi sebenarnya bisa dikendalikan. Ketika Sang Yu sadar kalau itu adalah mimpi, kendalikan saja mimpi itu. Dan kalau ia ingin bangun, teriak saja kalau ini adalah mimpi. Karena nasihat dari tukang martabak ini, kemudian Sang Yu memiliki sedikit semangat untuk melanjutkan hidupnya. Tapi malam kembali tiba dan lagi-lagi dia tidak memiliki uang untuk makan. Kemudian Sang Yu akhirnya terpaksa mencuri makanan karena lapar di sebuah minimarket. Dan tiba-tiba seorang wanita yang bernama Hua Er yang dulu pernah dia sukai datang menghampiri dirinya. Namun di sini, tiba-tiba Hua Er malah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan menyerang Sang Yu. Lalu di saat-saat terakhir, Sang Yu teringat nasihat dari tukang martabak itu dan ia segera meneriakkan, "Ini hanyalah mimpi." Kemudian secara ajaibnya, Sang Yu berhasil bangun dari mimpinya dan bahkan pedang yang berada di dalam mimpinya Sang Yu ini rupanya terbawa ke dunia nyata. Lalu karena sudah kepalang, akhirnya Sang Yu pun membawa pedang tersebut dan langsung pergi ke pasar keesokan harinya. Dia berniat menjual pedang itu dan ternyata beberapa pedagang langsung mau menawar dengan harga yang lumayan mahal. Tidak hanya di situ saja, rupanya beberapa konsumen pasar tersebut juga malah ikut-ikutan menawar dengan harga yang lebih mahal. Melihat hal ini, Sang Yu langsung berinisiatif meninggalkan tempat itu dan pergi ke pegadaian yang lebih besar untuk menjual pedangnya. Dan rupanya, pegadaian tersebut mau membeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada di pasar. Disinilah Sang Yu akhirnya menyadari kalau kutukan yang selama ini menimpanya bukanlah sekedar kutukan biasa, dan bisa saja ini malah menjadi sebuah keberuntungan. Sang Yu pun akhirnya menghabiskan uang tersebut dengan makan makanan yang enak dan berdandan. Kemudian dia juga menyewa sebuah tempat tinggal yang mewah. Dia pun mulai memanfaatkan mimpi buruknya untuk mendapatkan lebih banyak barang mewah, lalu menjualnya lagi ke pegadaian. Dan tanpa sengaja, tiba-tiba saja Sang Yu bertemu kembali dengan San yang ingin menagih hutangnya. Di sini San sangat terkejut melihat perubahan pada Sang Yu. Dan Sang Yu pun menceritakan mengenai kemampuannya yang bisa membawa benda dari dunia mimpi. Melihat peluang ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Pada suatu kesempatan, Sang Yu pergi ke kafe milik Hua Er, wanita yang dia sukai ini. Sayangnya di sini Hua Er tidak mengenalinya. Melihat kafe yang dikelola oleh Hua Er hampir bangkrut, Sang Yu pun akhirnya memutuskan untuk membeli kafe tersebut dengan syarat Hua Er tetap bekerja di sana. Malamnya, San membawa Sang Yu yang mabuk dan melihat puluhan kalung emas di tangannya. Dan di sini San semakin yakin bahwa Sang Yu ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membawa benda dari dalam mimpi menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Sang Yu membeli kafe milik Hua Er dan mengajaknya untuk makan malam. Hubungan mereka semakin dekat dan Sang Yu pun terlihat begitu bahagia dengan hidupnya yang sekarang. Hari-hari berlalu, Sang Yu semakin mahir menguasai mimpi buruknya ini. Dia bahkan kini bisa mengalahkan makhluk yang datang dalam mimpi-mimpinya itu, walaupun dengan luka-luka. Tetapi ketika ia bangun, luka-luka tersebut menghilang dan dia menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak.
Tapi suatu ketika ia sadar kalau ia harus membuat pekerjaan palsu karena tidak mungkin ia menceritakan kemampuannya ini kepada orang-orang, termasuk Hua-er. Akhirnya ia menghubungi Sun dan memutuskan untuk membuat sebuah gimmick agar bisa membuat Sang Yu terlihat seperti seorang pembuat naskah yang hebat dan terkenal. Sun kemudian menemui seorang produser film dan meminta mereka untuk membuatkan film berdasarkan naskahnya. Sun dan Sang Yu membiayai produksi film tersebut agar perusahaan itu mau memproduksi film dari naskah Sang Yu. Hari-hari berlalu, Sang Yu terus bertambah kaya, hingga dia dan Sun akhirnya bertekad untuk membuat tower yang berisi banyak makanan untuk bisa membantu banyak orang miskin. Tetapi rupanya tiba-tiba efek samping dari mimpi buruk itu mulai terlihat sekarang. Rupanya bukan hanya harta dan uang yang bisa ia bawa dari dalam mimpi, melainkan semua luka dan sakit yang ia rasakan ketika bermimpi kini mulai terasa di dunia nyata. Dalam keadaan yang terluka, sekarang Sang Yu ingin bertemu dengan Hua-er dan menjelaskan semuanya. Namun tiba-tiba ada segerombolan penculik yang menculik Sang Yu. Rupanya yang menculik dirinya adalah gerombolan Chiang, si pemilik pegadaian tempat dia menjual aset mewahnya. Chiang rupanya selama ini curiga karena Sang Yu tiba-tiba saja sangat kaya dan memiliki aset yang banyak. Di sini Sang Yu yang kesakitan menjelaskan kepada Chiang kalau dia boleh mengambil apa saja yang Sang Yu miliki, dengan syarat Chiang harus melepaskan Sang Yu. Pada awalnya Chiang meminta 10 juta dolar kepada Sang Yu, dan Sang Yu pun mengiyakan permintaan tersebut dengan mudahnya. Sun lalu menyiapkan semua uang tersebut, tapi tiba-tiba rupanya anak buah Chiang juga menculik Sun bersama dengan Sang Yu. Rupanya Chiang yang licik ini tidak bodoh. Dia kali ini mengecek saldo rekening milik Sang Yu yang ternyata terdapat 300 juta dolar di sana. Dan karena Sun terus-terusan berisik, maka mereka pun membuat Sun pingsan kembali. Kemudian akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Sang Yu agar bisa mengambil semua aset berharga miliknya. Resepsionis setempat sempat mencurigai mereka, namun akhirnya tetap membiarkan mereka naik karena mereka beralasan kalau Sun pingsan karena mabuk. Ketika memasuki rumah Sang Yu, mereka begitu kagum dengan aset yang dimiliki Sang Yu. Dan tanpa diduga-duga, rupanya Hua-er mendatangi kediaman Sang Yu karena Sang Yu beberapa hari terakhir menghilang tanpa kabar. Dan tentu saja Hua-er juga di sini menjadi sandera mereka. Kedatangan Hua-er malah membuat Sang Yu semakin terpojok, dan yang lebih parahnya lagi, ternyata Chiang berencana untuk tetap menghabisi mereka semua agar tidak ada saksi yang bisa melaporkan kejadian ini. Salah satu anak buah Chiang yang menjadi dalang otak di balik penculikan ini pun sempat bernegosiasi kepada Chiang agar tidak menghabisi mereka semua. Tetapi sayangnya keputusan Chiang sudah bulat, dan dia juga akan menghabisi semua orang yang menghalangi rencana ini. Ketika Sang Yu semakin terpojok, tiba-tiba saja Sun sadar dan menghantam salah satu anak buah Chiang dengan vas. Melihat kesempatan ini, Sang Yu dan Hua-er akhirnya mencoba melepaskan diri dan melawan anak buah Chiang. Sang Yu dan Hua-er melarikan diri ke atas, dan Sun yang ketinggalan kini mencoba untuk menahan anak buah Chiang selama mungkin agar Sang Yu dan Hua-er bisa menyelamatkan diri. Tetapi sayangnya, akibat tindakannya ini Sun harus meregang nyawa karena dihabisi oleh anak buah Chiang. Ketika mereka hampir saja bisa lari, para anak buah Chiang berhasil menghalangi mereka, dan Hua-er juga harus dibuat tak berdaya dan pingsan. Sedangkan Sang Yu yang terluka tiba-tiba saja masuk ke sebuah portal dan masuk ke dunia mimpi lagi. Di dunia mimpi ini, dia melihat Hua-er yang tidak sadarkan diri, dan dia sangat menyesali perbuatannya yang ceroboh ini. Lalu di tengah penyesalannya ini, Sang Yu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Rupanya kali ini Sang Yu bermaksud untuk membawa sosok ini ke dunia nyata. Sosok tersebut kemudian keluar dari dalam dinding dan menyerang Chiang. Namun mirisnya, Chiang sempat-sempatnya menembak Hua-er sebelum ia kehilangan nyawanya. Tapi bukan hanya Chiang yang diserangnya, sosok ini juga ternyata menyerang semua orang termasuk Sang Yu. Setelah semua kekacauan yang menyedihkan ini, tiba-tiba saja semua barang satu persatu mulai menghilang dan kita seperti dibawa mundur ke alur film ini. Lalu tiba-tiba Sang Yu pun terbangun di minimarket. Lalu Hua-er muncul lalu mengajak Sang Yu pulang untuk makan bersama. Rupanya Sang Yu berhasil memundurkan waktu hingga ia kembali ke masa lalu. Dan di sini Hua-er yang kasihan terhadap Sang Yu akhirnya mengajak Sang Yu untuk bekerja di kafenya. Rupanya Hua-er selama ini memperhatikan Sang Yu dan mengetahui nasib buruk yang telah dialami oleh Sang Yu. Sang Yu kali ini tidak mengalami mimpi buruk lagi, dan setelah beberapa bulan bekerja di kafe Hua-er, Sang Yu berhasil menyelesaikan naskahnya. Dan Sun juga telah berhasil menjual naskahnya Sang Yu dengan harga yang lumayan mahal. Sang Yu pun akhirnya mengunjungi si tukang martabak yang telah menolong dirinya.
dan mencoba membayar hutang budinya kepada tukang martabak ini. Namun tukang martabak ini malah mengembalikan uang tersebut dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik Sang Yu karena Sang Yu telah menjual seluruh hidupnya dengan uang itu. Si tukang martabak ini juga memperlihatkan bekas luka di perutnya yang menjelaskan kalau dia juga ternyata memiliki kemampuan yang sama seperti Sang Yu. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk hidup sederhana dan tenang sebagai tukang martabak. Dan film pun berakhir.